Halo, ada sebuah fiksi mini. Fiksi tentang tahun 2025. Seorang siswa bertanya kepada gurunya, "Bu guru, apa itu nepotisme?" Bu Sri menutup buku. Matanya tertuju pada foto wakil presiden di dinding kelas. Ya, kisah tadi itu cuma fiksi mini. Jangan sampai hal itu terjadi. Ada lagi kisah dari Charlie Chaplin. Komedian itu pernah menyamar. Dia menyamar untuk ikut lomba. Yaitu, lomba paling mirip Charlie Chaplin. Hahaha. Hasilnya, dia mendapat peringkat kedua. Yang menang itu anak dari ketua panitia. Kok bisa begitu ya? Begitulah sindiran tentang parahnya nepotisme. Betapa lebih parahnya nepotisme pemerintahan. Nepotisme pemerintahan adalah perbuatan kriminal. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, penyelenggara negara harus bebas dari nepotisme. Karena nepotisme adalah awal mula korupsi, nepotisme telah menghancurkan ekonomi rakyat. Terbukti pada rezim korup Orba. Saat ini Ganjar Mahfud sedang menjaga kewarasan melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ganjar Mahfud menyebut pelanggaran utama di Pilpres 2024. Tim hukum mereka menyebut nepotisme Presiden Joko Widodo. Di Indonesia, kalau sudah jadi produk itu yang harus diterima dan dianggap sah. Paradigma ini perlu diubah. Memang Ganjar Mahfud kelasnya beda. Tonan salut mereka cerdas. Ganjar Mahfud berjuang demi kebenaran bukan pembenaran. Mantap argumentasi di dalam posita permohonannya. Argumentasi itu juga dipuji Denny Indrayana. Anak buah SBY itu menulis prediksinya. Yaitu, MK akan mengabulkan permohonan Ganjar Mahfud. Selain argumentasi dan alat bukti, komposisi hakim juga jelas. Denny Indrayana juga mencermati komposisi majelis hakim. Majelis Hakim MK yang menyidangkan sengketa Pilpres 2024. Tanpa Anwar Usman, majelis hanya 8 hakim. Maka dibutuhkan minimal 4 hakim saja. Kalau Ketua MK Soehartoyo berada di posisi mengabulkan, maka mungkin terjadi putusan diskualifikasi paslon 02. Mari kita ingat-ingat lagi sejenak. Komposisi hakim MK dalam putusan perkara nomor 90. Ada 4 hakim dissenting opinion. Dan 2 hakim alasan berbeda. Posisi hukum mayoritas hakim MK kan sudah jelas. Mayoritas tidak setuju usia di bawah 40 tahun dan cuma wali kota. Saat itu, sebagian menolak perubahan. Sebagian hanya setuju kalau batasannya gubernur.
bukan wali kota. Sedangkan Gibran cuma wali kota. Jadi, sebenarnya mayoritas hakim MK tidak setuju. Tapi keputusan akhir ada intervensi kepada MK. Intervensi akibat nepotisme Presiden Jokowi. Ada 3 skema nepotisme yang dilakukan Jokowi. Pertama, intervensi melalui paman Gibran di MK. Akibatnya, hakim MK divonis melanggar etika. Kedua, melalui infrastruktur politik. Dimulai dengan dimajukannya orang-orang dekat Jokowi, diberi jabatan penting sehubungan dengan pelaksanaan Pilpres 2024. Khususnya ratusan pejabat kepala daerah. Ketiga, berbagai pertemuan pejabat hingga politisasi bantuan sosial. Mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Yang kemudian dikombinasikan dengan politisasi bansos. Para menteri mengaitkan bansos dengan anak Jokowi. Mereka bahkan tidak malu-malu. Di acara kenegaraan, nepotisme yang belak-belakan, nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi. Apalagi yang menggunakan fasilitas negara. Jelas merupakan pengkhianatan besar kepada NKRI. Jokowi malah berbakti hanya pada keluarga dan kroninya. Saya tidak mengerti kenapa banyak bilang bahwa paslon 3 sakit hati. Sakit hati karena 16%. Ternyata banyak sekali orang tidak waras yang senang pelanggaran. Senang pelanggaran norma dan konstitusi. Pelanggaran demi mementingkan diri sendiri. Bukan memajukan Indonesia lebih baik. MK harus menyelamatkan nama baiknya. Yang selama ini dibuat jelek oleh Paman Usman. Kalau MK mengabulkan permohonan Ganjar Mahfud, sejarah akan mencatat MK mampu kembalikan NKRI negara hukum. Menjadi catatan sejarah kepahlawanan mereka. Bukan sejarah pecundang demi dinasti. Semoga bisa dihasilkan putusan yang seadil-adilnya. Yang memihak pada kebenaran. Bukan pada yang lain-lain. Pidato Ganjar di MK membakar dan keras menusuk. Pidato Prof. Mahfud elegan dan menggugah. Apapun hasilnya, Ganjar Mahfud sudah membuka mata kita lebih luas.